Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa jami'a kalamallahi fil Qur'anil Karim wa nahnu insyaallah minas syahidin. Jamaah Yaumil LNG rahimakumullah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik hari ini, pada sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi fursah, diberi waktu, diberi suatu kesempatan untuk memacu diri, meningkatkan diri, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pada saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya adanya virus COVID-19 Corona, di mana umat Islam sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat istimewa buat kita semuanya, agar kita setiap saat, setiap waktu menjadi manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang takwa kepada Allah, yang selalu mengharapkan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan jaminan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah engkau kepadaku, maka aku akan menjawab, akan mengabulkan akan permintaanmu ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya, yang merombak tatanan kehidupan dunia ini dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keberkahan, alam yang penuh dengan mawaddah warahmah, alam yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang bisa untuk menikmati hidup dan tahu arti daripada kehidupan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak saat sekarang ini orang yang gundah gulana, yang hatinya setengah-setengah, atasyakkuku, antara maju atau mundur. Padahal Allah jelas menjelaskan bagi kita semuanya, kita dilarang untuk menjadi orang yang ragu-ragu. Kita diinginkan untuk menjadi orang-orang yang hakul, yakin, optimis, dan mampu untuk menggapai cita-cita. Asaku, asamu, asa kita adalah mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak kita temukan ada orang yang merasa dirinya ini sudah berdoa, ada orang yang merasa dirinya ini dicuekin oleh Allah, ada orang yang merasa dirinya ini sudah tidak dihiraukan oleh Allah, sehingga dia merasa apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan tidak manfaat, bahkan tidak berkah. Frustasi atau banyak orang yang galau dengan adanya COVID ini. Mungkin juga penyebabnya Allah telah bosan terhadap mereka yang merasa dirinya galau. Kenapa Allah mengatakan bosan? Karena Allah tidak pernah menemukan orang itu di waktu shaf barisan berjamaah. Tidak pernah menemukan orang itu berada di majelis taklim, di majelis sholawat, majelis zikir. Bahkan di waktu amal soleh, waktu umroh, waktu haji, dan bersedekah tidak ditemukan.
Maka wajar kalau orang yang seperti itu merasa dirinya telah tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas, jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan kepada kita semuanya agar kita ini selalu berhusnudzon, agar kita ini berbaik sangka. Apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya. Bahkan kecintaan kita kepada Allah ini dibandingkan cintanya Allah kepada kita jauh panggang dari api. Dalam bentuk keadaan apapun juga Allah akan memberikan sebuah solusi bagi hambanya yang beriman, yang sakit, yang ekonomi berantakan, yang jabatannya mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Allah akan memberikan solusi. Baik buat kita, belum tentu baik buat Allah, tapi baik buat Allah, insya Allah baik buat kita. Ada sebuah hadis yang menjadikan rujukan buat kita semuanya. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih serta hasan. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi, di mana hadis qudsi ini kedudukannya hampir sama dengan Al-Qur'an. Ya ibna Adam, duhai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Kata Allah, duhai anak Adam, jikalaulah kamu itu berdoa, minta ampunan dan menghendaki diriku, rajautani ghafartu laka, meskipun engkau dengan penuh dosa, maka kami akan mengampunimu, kata Allah, dan kami tidak akan peduli apa yang terjadi. Jadi hamba Allah yang datang kepada Allah, kemudian dia ini dalam keadaan meminta untuk diampuni dan meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan akan mengabulkan permintaan ini. Dan Allah tidak peduli apa yang terjadi karena adanya hamba yang telah datang kepadanya. Masya Allah, indahnya cinta Allah kepada kita. Cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada ke lain jenis. Ini adalah cinta yang semu. Cantiknya seseorang, gantengnya seseorang akan musnah karena waktu. Kekayaan yang kita cintai akan musnah dan tidak akan ada gunanya apabila kita ini tidak jadikan untuk ladang amal. Jadi yang pertama hadis ini mengatakan, apabila kita ini datang kepada Allah dalam keadaan meminta, berdoa, minta pertolongan, minta ampunan, Allah akan mengampuni dan tidak akan peduli apa yang terjadi, apapun kondisinya. Hadis ini dilanjutkan, ya ibna Adam, duhai anak Adam, lau balaghat dzunubaka ananas sama. Seandainya kamu datang kemudian dosamu itu memenuhi rongga-rongga langit, memenuhi seluruh langit ini, tsummastaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dosa kita selangit, penuh rongga-rongga langit. Kita datang kepada Allah minta ampun, maka kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita ini disakiti orang, maka kita akan mengampuni orang yang menyakiti ini berat. Tapi Allah, kita mempunyai dosa selangit, seluas langit, rongga-rongga langit penuh dengan dosa kita. Kita ini datang kepada Allah minta ampun, Allah akan mengampuninya. Ini hadis yang kedua. Dan yang ketiga selanjutnya, ya ibna Adam, duhai anak Adam, innaka lau ataitani bikurobil ardi khotaya,
apabila engkau datang kepadaku dalam keadaan penuh dosa seisi bumi ini, seisi bumi, tapi ada syaratnya. Tsumma laqitani, kau datang kepadaku la tusyrik bi syai'an, tanpa mensekutukan diriku dengan sesuatu yang lainnya, maka la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu memberikan ampunan, memberikan penebus dosamu seperti isi bumi atau isi yang ada di bumi ini. Jamaah yang dirahmatullah, mari kita berpikir. Sudah saatnya kita ini dalam tahun baru Hijriah ini al-intiqal, pindah, hijrah pindah, minadz-dzulumat ilan nur, dari kebatilan kepada kebajikan. Sudah tidak ada tanda-tanda dan sudah tidak ada waktu lagi buat kita kecuali untuk taqarrub ilallah, mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hembusan nafas kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, amalan, pekerja kita, semuanya karena lillahi ta'ala. Mari kita mengharap kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa kita jadikan sandaran. Menghadap kepada the big boss, mengharap kepada atasan, mengharap kepada orang yang dianggap bisa untuk memberikan solusi pada kita, ini bukan sandaran yang tepat, tapi sandaran kita kepada Allah, yaitu zat yang bisa untuk mengkondisikan, menggenggam kehidupan kita, nyawa kita selama akhir hayat ini. Untuk itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu berdoa kepada Allah, karena hanya Allah tempat kita mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengharap ya Allah, kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Sebesar keinsafan kita, tentunya sebesar itu pula keuntungan kita. Hadza ilman lakum, syukran katsiran. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.